Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai setelah Rudeus tahu bahwa Dewa Utara dan Ruijerd berada di tempat yang sama dengan Gizu. Mengetahui ini, Rudeus kemudian membuat pertemuan bersama dengan Orsted, Eris, Sylvie, dan juga Sanoba. Awalnya, Orsted nampak terlihat cukup senang ketika Rudeus mengatakan bahwa Gizu dan Dewa Utara Kalman berada di kerajaan Behairial. Tetapi, ketika Rudeus menyebutkan Ruijerd juga di sana, mood Orsted tiba-tiba berubah menjadi suram. Melihat itu, Rudeus pun akhirnya mulai merasa cemas. Dan ternyata aura negatif Orsted keluar karena Orsted tahu bahwa ada Dewa Ogre yang berada di sekitar daerah tempat Ruijerd saat ini berada, yaitu di sebelah timur dari kerajaan Behairial. Mendengar sebutan Dewa Ogre, Rudeus kemudian teringat bahwa Orsted sebelumnya pernah mengatakan Dewa Ogre bisa menjadi salah satu dari musuh mereka. Mengingat di perulangan sebelumnya, Dewa Ogre adalah bidak dari Hitokami. Dan dengan kejadian ini, mungkin saja Gizu saat ini sudah mencoba untuk menemui Dewa Ogre. Dan lalu, setelah mempertimbangkan kemungkinan ini, Rudeus dan yang lainnya kemudian mencoba untuk membuat rencana. Menurut Rudeus, Hitokami dan Gizu mungkin saja sudah menyiapkan jebakan di kerajaan Behairial. Tetapi, di sisi lain, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menangkap Gizu saat ini. Semenjak mengetahui lokasi Gizu, atau V juga sudah bergerak menuju kerajaan Behairial. Sementara untuk Rudeus, dia kali ini harus melakukan 4 hal terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah menemukan dan menghabisi Gizu. Yang kedua, Rudeus harus menemukan dan mengajak kerjasama dengan Dewa Utara Kalman 3. Dan yang ketiga adalah menemukan dan mengajak Ruijerd untuk bekerja sama kembali. Serta yang keempat, Rudeus harus menemukan dan mengajak Dewa Ogre untuk bekerja sama juga. Namun, jika Dewa Ogre tidak bisa diajak kerjasama, maka Rudeus harus menghabisinya secepat mungkin. Sebenarnya, Rudeus ingin bertemu dengan Ruijerd terlebih dahulu. Tetapi, bekerja sama dengan Dewa Utara saat ini jauh lebih penting dengan hal itu. Dan juga, untuk permasalahan utama yaitu Gizu, Rudeus berniat ingin mengumpulkan pasukan bala bantuan setelah dia menemukannya. Karena, jika Rudeus terburu-buru membawa pasukan bantuan sebelum dia menemukan Gizu, Gizu bisa saja kabur dari Rudeus. Selain itu, jika Rudeus terburu-buru, Rudeus nantinya tidak akan bisa melihat apakah Gizu sudah mengumpulkan pasukannya atau belum. Mendengar penjelasan Rudeus, Roxy kemudian menyarankan untuk memasang lingkaran sihir di kerajaan Behairial. Kerajaan Behairial memiliki 3 kota besar, dan jika mereka sudah memasang lingkaran sihir pada 3 kota itu, maka hal itu pasti akan memudahkan mobilitas dari pasukan mereka. Dan untungnya, di sisi Rudeus saat ini ada Roxy yang bisa membuat lingkaran sihir teleportasi untuk mereka. Tidak peduli mereka bisa menemukan Gizu atau tidak, rencana awal adalah untuk membatasi ruang gerak Gizu supaya dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dan lalu untuk melakukan itu, mereka semua juga akan menggunakan prajurit dari PT Rudo. Untungnya, kerajaan Behairial dikelilingi oleh hutan gunung dan laut. Jadi tidak akan ada kerajaan lain yang akan mengganggu mereka. Namun, meskipun begitu, ketika Kisirika menemukan lokasi Gizu, dia juga merasakan keberadaan Hitokami. Yang berarti, Hitokami juga menyadari bahwa Kisirika telah mengawasi bidaknya. Menurut surat yang ditinggalkan Gizu sebelumnya, Gizu berniat menyerang dari arah yang tidak akan diduga oleh Rudeus. Yang mana itu berarti akan sangat ceroboh jika Rudeus sampai bergerak sendiri. Selain itu, jika kelompok Rudeus saat ini berpencar untuk memasang sihir teleportasi, maka pihak musuh pasti lebih mudah untuk menghabisi mereka satu persatu. Selama ini, Rudeus bisa terhindar dari pengawasan Hitokami berkat gelang yang diberikan oleh Orsted. Tetapi, meskipun begitu, masih tidak menutup kemungkinan bahwa Gizu masih bisa memiliki cara licik untuk melacak keberadaan Rudeus dan yang lainnya. Jadi, oleh karena itulah, Rudeus berniat untuk melakukan penyamaran terlebih dahulu, hingga akhirnya mereka bisa memasang setiap lingkaran sihir teleportasi pada kota yang ditentukan. Penyamaran adalah cara terbaik untuk menghindari pengawasan Gizu saat ini. Tetapi, karena masih ada kemungkinan ketahuan yang cukup besar, Roxy kemudian menyarankan untuk membuat pengalihan perhatian. Supaya Gizu berpikir bahwa Rudeus sudah tahu tentang jebakannya, dan menyebabkan Rudeus membatalkan niatnya untuk pergi ke Behairial. Mendengar itu, semua orang kemudian tertarik dengan ide dari Roxy.
Yang kemudian Roxy menjelaskan bahwa mereka akan mengirimkan salah satu dari mereka untuk bertemu dengan Dewa Pedang di daratan suci pedang. Dan karena Ariel sebelumnya sudah setuju untuk membantu mereka, mungkin mereka juga bisa mengirimkan Ghislaine dan Isolde bersama dengan perwakilan mereka. Ghislaine dan Isolde sudah sangat familiar dengan daratan suci pedang, jadi mereka bisa membantu dalam melakukan negosiasi. Namun, meskipun rencana untuk negosiasi dengan Dewa Pedang gagal, mereka bisa mengganti rencana untuk mengambil sekutu lain, yaitu mengajak Putri Dewa Pedang ke dalam sisi mereka, yaitu Nina Varion, yang tak lain adalah Raja Pedang. Yang mana dengan rencana ini mereka masih tidak akan mendapatkan masalah jika seandainya Dewa Pedang menolak mereka. Rudius sudah pernah bertemu dengan Nina Varion di kerajaan Asura sebelumnya, dan meskipun dia bukan pengganti Dewa Pedang yang setara, namun kekuatannya yang selevel dengan Ares masihlah sesuatu yang cukup akan berguna. Dan lalu menanggapi ide dari Roxy, Sylvie kemudian mengajukan diri untuk menjadi perwakilan negosiasi dengan Dewa Pedang. Sylvie memang sudah mengenal Ghislaine, Isolde, dan Nina, dan juga karena dia sudah melahirkan, maka Sylvie sudah bisa bepergian. Namun meskipun begitu, Rudius masih khawatir dengan keselamatan Sylvie, mengingat Gizu bisa saja memiliki sekutu yang terletak di mana saja. Melihat kekhawatiran Rudius, Roxy pun menghela nafas, dan Roxy lalu mengatakan bahwa sampai sekarang Roxy, Ares, dan Sylvie hanya di rumah untuk mengurus anak mereka saja. Tetapi pada kesempatan ini mereka juga ingin mencoba membantu Rudius, dan tentu saja mereka akan berusaha keras untuk tidak celaka dalam menjalankan misi ini. Roxy tahu bahwa Rudius mencoba untuk menjamin setiap keselamatan mereka. Tetapi jika Rudius sampai mati dalam misi ini, maka itu berarti mereka semua juga akan mati tak lama setelah itu. Jadi Roxy kemudian meyakinkan Rudius untuk berusaha menyelesaikan misi ini secara bersama-sama. Namun, meskipun sudah mendengar penjelasan dari Roxy, Rudius nampaknya masihlah cukup khawatir. Karena bagi Rudius, dia tidak akan pernah merasakan kemenangan jika dia sampai kehilangan istrinya. Yang kemudian, Roxy menegaskan bahwa mereka bukanlah anak kecil lagi. Dan sudah saatnya bagi mereka untuk melangkah ke masa depan bersama. Yang mana perkataan Roxy itu kemudian mengingatkan Rudius tentang Paul yang tidak pernah melarangnya untuk masuk ke dalam dungeon bersamanya. Dan juga perlakuan Paul dan Zenith yang selama ini tidak pernah melarang dan mencampuri urusan Rudius. Kemudian tak lama setelah Rudius memikirkan itu, Roxy lalu menegaskan sekali lagi bahwa mereka akan kembali dengan selamat dan kembali untuk mengurus anak-anak Rudius seperti biasanya. Dalam diskusi ini, Ares dan Sylvie setuju dengan perkataan Roxy. Sementara Sanoba dan Orsted tidak keberatan dengan usulan Roxy. Yang mana hal itu kemudian membuat Rudius akhirnya pun setuju untuk melakukan rencana yang diusulkan oleh Roxy. Dan kemudian setelah melanjutkan rapat, akhirnya telah diputuskan bahwa mereka akan dibagi menjadi 5 tim. Tim yang pertama adalah tim A, yang berisikan Aisyah, Rinia, Pursena, dan beberapa anggota dari PT Rudo. Dan mereka akan bertugas untuk pergi ke kerajaan tetangga dari kerajaan Behairil untuk mengunci rute pelarian yang mungkin saja bisa digunakan oleh Gizu. Kemudian tim yang kedua adalah tim B, yang berisikan Sylvie, Ghislaine, dan Isolde. Yang mana mereka bertugas untuk mengalihkan perhatian dan pergi ke daratan suci pedang untuk menemui Dewa Pedang ataupun Raja Pedang Nina Varion. Lalu untuk tim yang ketiga adalah tim C, yang berisikan Sanoba, Julie, dan juga Ginger. Dan mereka akan bertugas untuk pergi ke ibu kota kerajaan Behairil. Dan untuk tim yang keempat yaitu tim D, yang berisikan Rudius sendiri. Dan Rudius akan bertugas untuk pergi ke salah satu kota besar yang terletak di kerajaan Behairil yang bernama Kota Irel. Dan lalu untuk tim yang terakhir yaitu tim E, yang berisikan Ares dan Roxy akan pergi ke kota Helerul. Setiap tim harus menyelesaikan tugas dan membuat lingkaran sihir teleportasi untuk mencari Gizu. Tim A memiliki tugas yang cukup banyak, tetapi dengan arahan Aisyah, mereka pasti bisa melakukan tugas ini dengan baik. Sementara tim Ares dan Roxy akan memiliki resiko yang cukup tinggi untuk bertemu dengan Dewa Ogre. Dan juga dalam pertemuan ini, Rudy juga sudah menyampaikan rencana kepada Ariel dan Cliff menggunakan alat sihir komunikasi. Mendengar rencana dari Rudius, Ariel pun langsung setuju dan dia akan mengirimkan pasukan terbaiknya untuk membantu Rudius. Sementara untuk Cliff saat ini masih belum memberikan jawabannya. Dan hal itu mungkin karena rencana mereka itu masih belum didengar oleh Cliff secara langsung. Mengingat alat sihir komunikasi di Kerajaan Suci Milis diletakkan di salah satu cabang PT Rudo. Dan mereka akan membutuhkan waktu untuk menyampaikan rencana ini kepada Cliff.
Dan lalu setelah memaparkan hasil rencana yang mereka buat, Rudis kemudian bertanya apakah ada pertanyaan mengenai rencana mereka saat ini. Semua orang tidak ada yang mengangkat tangan mereka. Namun Zanoba saat ini terlihat memasang wajah yang cukup khawatir. Dan ternyata saat Rudis bertanya ke Zanoba tentang apa yang sedang dia pikirkan, Zanoba ternyata khawatir mengenai toko patung yang saat ini mereka sedang jalankan. Karena baik toko maupun pabrik pembuatan patung masih harus berjalan selama misi ini berlangsung. Selain Zanoba, Eris juga memasang wajah yang terlihat tidak begitu puas. Dan hal itu mungkin karena dia tidak bisa bersama dengan Rudis dalam misi kali ini. Eris adalah orang yang cukup mencolok, dan karena dia sulit untuk melakukan penyamaran, memasukkan Eris ke dalam tim Roxy akan jauh lebih menguntungkan mereka. Karena tim Eris dan Roxy akan menjadi pengalihan perhatian kedua setelah tim Sylvie. Kemudian, terlepas dari Zanoba dan Eris, Roxy nampaknya jauh lebih khawatir dengan keadaan Rudius. Mengingat Rudis tidak ditemani siapapun dalam misi kali ini. Menanggapi kekhawatiran Roxy, Rudis kemudian meyakinkan Roxy bahwa dia akan berusaha keras untuk melakukan penyamaran dan juga mengumpulkan informasi tanpa diketahui oleh Gisu. Meskipun hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit, mengingat Gisu pasti akan menyadari sesuatu saat dia tahu bahwa ada seseorang yang mencari Dewa Utara dan Ruijerd. Kemudian untuk Orsted akan terus tetap berada di kantor utama sembari mengatur alat komunikasi sihir dan juga melindungi keluarga Rudius. Kutukan Orsted adalah penghalang baginya untuk mengumpulkan informasi di dalam keramaian. Jadi karena itulah Orsted lebih baik untuk tetap bersiaga di kantor. Terlebih Orsted sebenarnya juga harus menghemat mananya sebisa mungkin. Kutukan Orsted telah membuatnya sulit untuk memulihkan mananya kembali, dan hal inilah salah satu alasan mengapa Rudius membangun kekuatan besar untuk membantu Orsted. Karena jika sampai Orsted kehilangan banyak mana dalam pertempuran, maka hal itu adalah kerugian besar bagi pihak Rudius dan yang lainnya. Dan lalu setelah membagi tugas, Orsted kemudian menyuruh Rudius untuk memakai cincin tengkorak pemberian dari Rudolf. Yang mana hal itu kemudian membuat Rudius bertanya-tanya tentang mengapa dia harus melakukan itu. Yang lalu dijawab oleh Orsted bahwa cincin itu memiliki suatu efek dan untuk berjaga-jaga akan jauh lebih baik jika Rudius memakai cincin itu. Mendengar itu, Rudius pun akhirnya mau untuk memakai cincin itu. Tetapi di saat Orsted ini mengatakan sesuatu lagi, resepsionis elf yang bekerja di kantor Orsted tiba-tiba memanggil Rudius. Dan jika dilihat dari sikapnya, Rudius memperkirakan bahwa ada sesuatu yang mendesak untuk segera dia tangani. Dan Rudius kemudian memutuskan untuk mengikuti resepsionis itu, sementara yang lain masih akan melanjutkan rapat mereka. Dan lalu setelah Rudius mencapai lobi, ternyata di sana sudah ada orang yang mengenakan armor emas lengkap. Awalnya, Rudius sempat berpikir bahwa orang itu adalah bidak Hitokami yang ingin menyerang mereka. Tetapi ternyata orang itu adalah orang yang dikirim oleh Ariel, dan armor emas itu ternyata hanyalah armor kuningan biasa saja. Kemudian setelah menatap Rudius, orang itu pun akhirnya melepas helm armor yang dia pakai. Dan dia juga memperkenalkan diri bahwa dia adalah Sandor von Grander. Dan dia datang ke kantor Orsted atas perintah rahasia dari Ariel. Mendengar itu, Rudius pun langsung bertanya tentang apakah itu. Yang lalu dijawab oleh Sander bahwa dia membawakan alat sihir yang bisa merubah penampilan. Dan sambil mengatakan itu, Sander memberikan kotak yang berisikan cincin hijau dan juga cincin merah. Rudius pernah melihat cincin ini sebelumnya, yang mana jika kedua cincin hijau dipakai oleh orang yang berbeda, maka pemakai cincin merah bisa merubah wajah dan warna rambut menjadi sama seperti orang yang memakai cincin hijau sebelumnya. Dengan kata lain, jika Rudius memberikan salah satu cincin kepada seorang penduduk desa, maka Rudius bisa merubah penampilannya menjadi orang yang asing. Selain itu, Sander ternyata juga membawakan lambang kerajaan Asura untuk Rudius dan juga memberitahukan bahwa Ariel telah memerintahkannya untuk memberikan bantuan kepada Rudius. Nampaknya mengirimkan Ghislaine dan Isolde secara langsung adalah sesuatu yang cukup sulit. Jadi Ariel mungkin memutuskan untuk memilih mengirimkan orang kepercayaannya yang lebih memiliki waktu senggang. Dan dalam masalah ini Ariel nampaknya membantu dengan cukup cepat. Dan lalu setelah melihat Sander, Rudius juga bertanya apakah Sander datang ke sini sendirian. Mendengar itu, Sander kemudian menyuruh orang yang beramor abu-abu yang berada di belakangnya untuk memperkenalkan diri. Dan orang itu ternyata bernama Doga. Tubuhnya cukuplah besar, namun wajahnya masihlah terlihat ramah. Dan lalu setelah Doga selesai memperkenalkan diri, Sander pun bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini.
Menangkap itu, Rudis pun lalu bertanya apakah Sander sudah siap untuk bertarung. Mengingat mungkin saja lawan mereka kali ini adalah salah satu dari 7 kekuatan dunia. Yang kemudian dijawab Sander bahwa dia sudah siap untuk melakukan hal itu. Bahkan dia sudah siap mengorbankan nyawanya semenjak dia pertama kali melayani Ariel. Mendengar itu, Rudis pun lalu berpikir untuk menempatkan Sander ke dalam tim Sanoba. Tetapi tak lama setelah memikirkan itu, Orsted tiba-tiba muncul di belakang Rudius. Melihat Orsted, Sander pun langsung menyapa Orsted. Dan dia juga mengatakan bahwa Orsted tampaknya sudah bisa mengurangi efek dari kutukannya. Yang mana hal itu dibalas oleh Orsted apakah Sander saat ini telah melayani Ariel. Mendengar itu, Sander pun menjawab bahwa itu benar. Dan lalu Sander menunjukkan kertas resmi yang berisikan bahwa dia sudah ditunjuk sebagai pemimpin dari Ordo Kesatria Emas Kerajaan Asura. Melihat Sander dan Orsted tampak terlihat santai, Rudis pun menjadi bingung. Tetapi Orsted tiba-tiba menyuruh Sander untuk pergi bersama dengan Rudius. Yang mana hal itu kemudian membuat Rudius menjadi tambah bingung. Dan Rudius lalu bertanya tentang apakah Orsted telah mengenal Sander sebelumnya. Dan juga siapakah Sander ini sebenarnya. Jika dilihat dari luar, Sander tidak terlihat setara dengan 7 dewa kekuatan dunia. Jadi Rudis curiga bahwa dia adalah salah satu kenalan lama dari Orsted. Namun setelah mendengar pertanyaan Rudius, Sander pun mengatakan bahwa Rudius sebaiknya tidak perlu tahu. Dan yang jelas dia saat ini adalah pelayan Ariel dan siap berusaha sebaik mungkin untuk membantu Rudius. Selain itu, Orsted juga menambahkan bahwa dia sebenarnya cukup khawatir jika Rudius bergerak sendirian. Jadi Sander mungkin akan menjadi orang yang cocok untuk menemani Rudius. Mengingat Sander memiliki kemampuan yang cukup pandai untuk mengumpulkan informasi juga. Melihat Orsted yang mempercayai Sander, Rudis pun akhirnya setuju dengan keputusan Orsted. Terlebih, Sander juga merupakan orang kepercayaan Ariel. Dan lalu, setelah pembicaraan itu selesai, Rudis kemudian mengajak Sander untuk bergabung ke dalam rapat mereka saat ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.